Ya, jadi sebelum kita lanjut desain panel-panel selanjutnya, saya mau sedikit ngejelasin tentang konsep dasar dari user interface, ya, atau istilahnya itu UI. Apa sih UI ini? Simpelnya, dia ini desain dari tampilan website kamu. Ketika si pengguna atau pengunjung website kamu itu berinteraksi dengan website kamu, bisa mereka itu scrolling ya, atau mengklik tombol, atau membaca ya, atau mengklik ke menu. Jadi tampilan layar website kamu itu namanya UI. Konsep pertama itu ada namanya aturan sepertiga. Nah, apa ini? Nah, simpelnya itu pembagian jarak antara objek utama dan objek pendukung pada website kamu itu harus berbanding 1/3 ya. Contoh kalau kita lihat di tampilan sketsa website ini, jadi ini kalau dibagi jadi 3 bagian ya, layar website kamu dibagi jadi 3 bagian. Nah, maka yang objek utama itu dia harus di sepertiganya. Nah, sisanya itu tulisan ya di 2/3. Ya, ini juga sama. Nah, ini nggak mesti harus seperti ini. Pokoknya harus terbagi ya. Nggak semuanya itu diisi. Dan dia juga nggak 50-50, tapi 1/3. Nah, ini tujuannya buat apa? Ini akan membuat informasi visual itu lebih mudah diterima oleh otak manusia. Dan kedua juga kita terbiasa membaca, ya, terutama untuk masyarakat Indonesia, itu dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi ketika kamu memosisikan objek utama itu di sepertiga layar, nah, maka itu akan jadi sorotan paling pertama gitu. Ini nih diambil dari hukum yang didesain kalau kamu pelajari lebih lanjut, lebih dalam lagi. Namanya istilahnya itu golden ratio ya. Nah, ini bentuk sederhananya nih dari golden ratio. Nah, apa tuh golden ratio? Jadi itu rasio yang membentuk keseimbangan desain di objek-objek di alam semesta ini. Nah, contohnya kayak kaktus ini. Nah, kalau dilihat itu ada rasionya nih. Jadi si mulut kaktus itu dia 2/3-nya, terus bagian di bawahnya itu 1/3 ya. Nah, maka ini adalah rasio yang seimbang gitu ya. Nah, ini kalau dibikin jarak matematisnya, katakanlah ini 100 cm ya, maka ini ada yang 1/3, ada yang 2/3 ya. Jadi nggak 50-50%. Nah, ini contoh aturan sepertiganya ya, lebih dalam lagi. Jadi nggak harus seperti ini ya. Contohnya menu, itu bisa menunya ada di atas sini. Nah, ini kosong gitu ya. Atau ini menunya bisa dipindah ke kanan, atau ini tetap gini menunya di ataskan gitu. Nah, contoh lagi, ini adalah salah satu website The Collective. Nah, dimana kalau di sini dia objek utamanya itu yang di 2/3-nya gitu. Kemudian untuk deskripsinya di 1/3 jaraknya ya. Oke, kita lanjut ke konsep kedua, itu namanya hukum Jacob. Ya, nah apa ini? Jadi format komponen website ya. Nah, komponen website itu apa? Bisa header gitu ya, panel, footer. Nah, header itu seperti menu yang paling atas ini, header ya. Kemudian panel ya, panel kita sempat bahas. Panel itu informasi yang ada dalam kotak-kotak tertentu ya, dalam satu website. Nah, misalnya ini satu panel. Nah, kemudian ada footer, ada tombol, menu, serba dan sebagainya. Nah, komponen-komponen ini harus mirip dengan website-website yang udah ada. Nah, kenapa? Karena tujuannya tentunya pengunjung itu udah akrab. Nah, jadi mereka tuh nggak perlu buang waktu untuk memahami tampilan baru, sehingga mereka bisa lebih fokus aja ke konten dari website kamu. Ya, bisa itu produk, ya, atau blog dari website kamu, atau service, bahkan Nike aja nih dan Etsy, ya, yang mereka ini udah besar, lumayan besar banget malah seperti Nike ya. Ini mereka sama-sama pakai format e-commerce yang jadi standar. Bayangin loh, jadi ini bukan tanpa alasan. Ya, karena tentunya si pengunjung bisa fokus aja langsung ke produk sepatu yang dijual sama si Nike atau si Etsy ini. Pengunjung bisa fokus ke model-model produknya gitu. Nah, ini contoh lainnya. Ini studi kasus. Jadi tahun 2017 itu YouTube sempat mengubah tampilan websitenya ya, UI-nya, tampilannya. Tapi kemudian YouTube ini nggak langsung tiba-tiba mengganti tampilan dari yang lama, yang sebelah kiri ini ke kanan. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka ngasih opsi ke si pengguna itu untuk milih format lama dulu ya. Jadi pengguna bisa
ganti mau ke format lama atau format baru gitu. Baru pelan-pelan mereka beradaptasi. Tapi Snapchat itu tahun 2018 mengubah juga tampilan aplikasinya. Tapi mereka itu nggak ngasih tahu si penggunanya. Ya, mereka tiba-tiba langsung mengubah dari yang tampilan sebelah kiri ini jadi ke sebelah kanan. Nah, alhasil Snapchat ini kehilangan banyak user, banyak pengguna ya. Pada pindah ke Instagram semua gitu. Nah, konsep ketiga ini namanya hukum feeds. Ya, bunyinya itu tombol call to action atau CTA di website itu harus cukup besar dan harus ada jarak yang cukup dari tombol lainnya. Nah, kalau dibikin grafik, ini target atau tombol CTA ya, bisa tombol beli atau submit atau daftar segala macam. Nah, semakin dia kecil dan semakin jaraknya itu jauh dari mouse si pengguna ya, atau susah diklik, maka si pengguna itu ada kemungkinan nggak akan mengklik tombol itu. Nah, ini memudahkan pengunjung untuk mengklik tombol, alhasil rasio tombol untuk diklik itu akan meningkat. Nah, kita ambil contoh. Ini kalau kamu familiar dengan checkout form dari e-commerce atau toko online, nah maka setelah kamu isi alamat, kemudian kota, kode pos, maka akan lebih efisien dan efektif kalau kamu naruh tombol klik submit itu setelah formulir zip code ini atau informasi yang paling akhir. Kenapa? Karena setelah si pengunjung itu selesai mengisi zip code, maka dia tinggal langsung klik submit aja gitu. Jadi nggak begitu jauh dari kursor, dari mouse. Beda kalau submitnya di sini, jadi si pengguna habis ngisi zip code, maka dia akan mengarahkan lagi ke sini. Jadi butuh effort, butuh usaha gitu ya. Nah, ini contoh lain, hukum feeds. Ini contoh yang salahnya nih. Jadi di aplikasi LinkedIn itu versi iOS, itu tombol centangnya itu terlalu dekat dengan tombol X atau tombol cancel. Kamu tahu sendiri kan kalau pengguna itu pakai smartphone, ya iPhone itu pastinya kan dia tuh pakai tangan, pakai jari. Nah, jadi kalau tombolnya itu terlalu dekat seperti ini, nah maka penggunanya itu banyak yang salah ngeklik tombol. Jadi harus ada jarak yang cukup antar tombol gitu. Kalau kita lihat contohnya mobil Tesla, ya ini di bangku kemudinya, di depan setir kemudi itu ada monitor operasional, ya maka antar tombol ini ada jarak yang cukup. Jadi nggak membuat si pengemudi itu salah ngeklik tombol.